Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat semuanya yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya, agar aku semakin bersemangat lagi untuk menginformasikan perihal bantuan pemerintahan, swasta, maupun juga prakerja nantinya. Nah, teman-teman semuanya yang mau gabung di grup Telegram STN Daily, link aku letakin di deskripsi, atau juga misalkan ada mau nanya-nanya, bisa follow dan DM Instagram aku @noviantias. Nah, seperti yang kita ketahui semuanya bahwasanya untuk Menteri Sosial yang sekarang sudah ganti nih, yang dimana yang sebelumnya ada korupsi gitu kan, dan sekarang diganti oleh Ibu Risma, yang dimana beliau ini adalah dulunya wali kota Surabaya, yang dimana kita tahu nih kinerja Ibu Risma sendiri. Nah, sebelum itu aku juga mohon maaf nih buat kalian semuanya yang mungkin beberapa hari aku nggak sempet untuk buat konten ataupun buat report gitu kan ya, karena memang masih hektik perihal pekerjaan. Jadi ya pas kebetulan hari ini libur, jadi nih makanya sekalian juga untuk menginformasikan perihal bantuan dari Menteri Sosial. Nah, jadi untuk Menteri Sosial saat ini sudah dipegang oleh Ibu Risma, yang dimana sudah tidak diragukan lagi bagaimana kinerja Ibu Risma pada masa beliau di Wali Kota Surabaya. Kita tahu bagaimana Surabaya maju seperti itu, baik dari tatanan kota dan lainnya. Nah, jadi saat ini beliau sebagai seorang Menteri Sosial, yang dimana memang untuk bantuan sosial ini seringkali terjadi hal-hal pelanggaran, begitu kan ya. Dan semoga aja ketika sudah di tangan beliau, semuanya ini akan teratasi dengan sebaik mungkin dan juga akan merata, karena banyak sekali mungkin dari Bapak Ibu di setiap daerah yang mungkin masih belum ngerasa puas gitu kan, maksudnya kok sampai dengan sekarang tidak ada bantuan sama sekali yang kita dapatkan, yang dimana kita benar-benar membutuhkan gitu. Nah, jadi untuk saat ini ataupun untuk nanti ke depannya, Ibu Risma mengatakan bahwasanya untuk bantuan tunai akan diganti, akan dihapus seperti itu. Nah, jadi gimana nih seperti itu? Nah, berikut informasinya. Jadi Ibu Tri Risma Harani, atau biasa kita Ibu Risma aja lah ya biar lebih enak, kedepannya tidak akan memberikan bantuan langsung tunai dan digantikan secara elektronik untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan kementeriannya. Yang dimana kita tahu nih seringkali memang kejadian pelanggaran-pelanggaran untuk saat penyerahan bantuan gitu kan ya, saat mungkin bantuan langsung tunai, yang mungkin soalnya di dalam komentar ada yang bilang kemarin itu 300.000 lalu bulan depannya jadi 100.000 dan lain sebagainya. Mungkin di setiap daerah mempunyai masalah masing-masing kayak gitu kan ya. Jadi Ibu Risma di kepemimpinannya nanti semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga semuanya bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial. Jadi memang di sini kita seperti juga kan saat ini Indonesia juga sudah yang namanya revolusi industri 4.0 gitu kan ya. Jadi memang rata-rata semua itu sudah digital lah. Jadi bisa untuk meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan. Nah, terus juga penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial selanjutnya tidak perlu membutuhkan orang ketiga. Jadi benar-benar di sini agar tepat sasaran juga seperti itu. Ibu Risma mengatakan bahwasanya kita tidak akan ada bantuan kas. Jadi bantuan langsung tunai kita akan hapus semua transaksi online. Jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan teknologi dan informasi sehingga bisa dilihat siapapun. Jadi memang untuk Bu Risma sendiri membuat kebijakan ini agar transparansi itu sampai ke rakyat seperti itu. Agar tidak itu tadi tidak ada penyelewengan dan juga tepat sasaran ke memang masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial ini. Nah, di sini oleh Bu Risma sendiri itu akan ada pembenahan data. Di sini memang Ibu Risma masih mempelajari dulu nih masalah yang ada di Kementerian Sosial. Karena yang seperti kita ketahui bersama, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kementerian Sosial. Jadi sebagai menteri yang baru, pastinya beliau pasti masih ngecek dulu nih. Kedepannya akan memaksikan teknologi dan informasi sehingga semuanya bisa terpadu.
Beliau juga mengatakan bahwasanya untuk membenahi masalah pendataan di Kementerian Sosial itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru. Jadi memang untuk Ibu Risma sendiri perihal permasalahan data itu akan insya Allah akan cepatlah untuk diselesaikan. Jadi memang akan dioptimalkan juga untuk perihal data-data yang mungkin selama ini tidak seperti apa ya, ya mungkin tumpang tindih dan lain sebagainya. Di sini beliau juga mengatakan bahwasanya memang belum diketahui untuk krusialnya perihal data gitu kan ya. Tapi dengan adanya sistem informasi dan juga asal inputnya masuk itu cepat gitu kan. Jadi ada beberapa contoh yang meninggal, dengan itu dia langsung tahu nih berapa yang masuk, berapa yang keluar, seperti itu. Jadi memang benar-benar di sini dengan menteri yang baru akan dioptimalkan semuanya seperti itu. Dan juga akan disinkronkan dengan data kependudukan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin memang masih belum sama sekali dari beberapa tahun belum mendapatkan bantuan sosial yang dimana kita memang membutuhkan hal tersebut, nanti akan aku informasikan lagi nih perihal untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Namun biasanya itu tetap akan didata oleh RT maupun RW setempat. Jadi memang kalau misalkan Bapak Ibu memang orang yang membutuhkan, memang seperti istilahnya kan kalau untuk bantuan sosial ini kan dia memang ada kategorinya, misalkan seperti fakir miskin dan juga orang-orang terlantar dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa untuk mengajukan ke RT ataupun RW setempat seperti itu. Nah jadi buat Bapak Ibu gitu kan ya, ya kita sama-sama berharap ketika ada menteri yang baru, semoga aja memang pendataan akan diperbaiki seperti itu dari segi pendataan masyarakat yang memang membutuhkan, lalu juga mungkin yang memang benar-benar yang seharusnya dapat gitu kan, bukan yang malah yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, yang seharusnya tidak dapat menjadi dapat. Jadi kan istilahnya tuh nggak adil dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa nih untuk coba tanyakin aja ketika memang ada misalkan mau pendataan, coba aja tanyakin ke RT atau RW setempat, karena biasanya untuk yang namanya untuk bantuan itu pasti dari yang terbawah dahulu. Jadi nih saya bukan istilahnya melangkahi ataupun mendahului dari aparatur desa ataupun di tempatnya Bapak masing-masing. Namun ini saya hanya memberikan informasi dan mengarahkan bagaimana cara ketika kita memang mau mendapatkan bantuan sosial. Ingat ya Bapak Ibu-ibu, ini memang diperuntukkan buat kita yang benar-benar membutuhkan. Jangan jadikan kita orang yang seperti apa ya namanya ya. Ya sebenarnya kita mampu namun kita tidak merasa tidak mampu. Jadi cobalah untuk lebih peduli lagi juga untuk sekitar. Ketika memang kita mampu, coba untuk dialihin ke saudara ataupun tetangga kita yang memang benar-benar tidak mampu. Dan pastikannya juga harus yang namanya itu rotasi ataupun biar ada pemerataan agar orangnya tidak itu saja yang menerima. Dan sekali lagi saya informasikan bahwasanya ini saya bukan melangkahi yang di atasan atau yang gimana-gimana. Saya hanya untuk membantu menginformasikan untuk perihal bantuan sosial ini. Baik, terima kasih ya semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga ketika Kementerian Sosial sudah dipegang oleh Ibu Risma, maka akan diperbaiki satu persatu dari Kementerian Sosialnya dan untuk bansos-bansos lainnya. Dan semoga COVID ini segera berakhir agar kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Dan selamat menyambut tahun baru nanti di tahun 2021. Semoga kita tetap diberkahi dan semoga kita selalu lancar semuanya, dan kita doakan semoga Indonesia kedepannya jauh lebih baik lagi. Terima kasih semuanya dan jangan lupa untuk di-share video ini, diklik tombol subscribe, like, dan komen, dan berikan masukan yang positif juga ke channel ini. Terima kasih semuanya.